Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kesahihan riwayat Malik Ad-Daur ngalap berkah di kubur Nabi. Ini dalam rangka membela Gus Ajir untuk membantah Au Nasiden, yaitu Ustaz Ahmad Ubaidillah Nasiden. Ini orangnya ya, di sebelah kiri. Ini dalam rangka juga menjawab kebingungan Wahabi. Debat Heri Pras Wahabi dengan Gus Ajir Aswaja kemarin menyisakan banyak luka bagi kubu Heri Pras. Bagaimana tidak, mereka kalah debat secara telak. Kubu Heri Pras Wahabi selalu menanyakan dalil ngalap berkah atau tabarruk di kubur orang soleh. Kubu Aswaja, dalam hal ini Gus Ajir, menjawab dengan menampilkan beberapa dalil berupa perbuatan salaf yang ngalap berkah ke kubur Nabi. Setelah disodorkan banyak dalil, kubu Heri Pras, setelah ini kami singkat dengan Herpes, kewalahan. Mereka kemudian mengganti standar yang tadinya meminta contoh dari salaf, tetapi sekarang malah meminta hadis spesifik dari Nabi. Kenapa begitu? Karena ternyata ada contoh dari salaf yang melakukan praktik tabarruk ke kubur Nabi, bahkan beristighatsah dengannya. Ternyata kubu Herpes kebingungan. Sehari setelah kemenangan Aswaja itu, muncul para pembela kubu Herpes dengan cara membuat video dan tulisan. Salah satu dari pembela tersebut adalah Ustaz Ahmad Ubaidillah Nasiden, atau akun Instagramnya @aunasiden. Beliau membuat video panjang di channelnya tentang kelemahan riwayat-riwayat yang Gus Ajir bawakan. Tapi di dalamnya banyak sekali kerancuan. Yuk kita bedah. Nah ini ya, video yang beliau buat di channel YouTube beliau. Di sini ya. Nah seperti ini. Thumbnailnya ya, silakan bisa ditonton. Riwayat yang digugat oleh Au Nasiden adalah: 1. Riwayat Malik Ad-Daur yang bertabarruk bahkan beristighatsah dengan kubur Nabi dan disetujui oleh Sayyidina Umar bin Khattab. 2. Riwayat Sayyidah Aisyah yang bertabarruk dengan kubur Nabi. 3. Riwayat Sayyidah Fatimah binti Asad yang bertabarruk dengan tanah kubur Nabi. Kita akan bahas yang pertama, yaitu asar Malik Ad-Daur yang berisi seorang laki-laki beristighatsah dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Nah ini cukup panjang ya, saya langsung saja bacakan artinya. Telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-A'mash, dari Abi Salih, dari Malik Ad-Daur, dan ia seorang bendahara Umar untuk persediaan makanan. Malik Ad-Daur berkata, kaum muslimin mengalami kemarau panjang pada masa Umar. Maka seorang laki-laki datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata ke kubur Nabi itu, wahai Rasulullah, mintakanlah hujan untuk umatmu karena sungguh mereka telah binasa. Kemudian orang tersebut mimpi bertemu Rasulullah dan dikatakan kepadanya, datanglah kepada Umar dan sampaikan salam untuknya. Beritahukan kepadanya mereka akan diturunkan hujan. Katakanlah kepadanya juga, bersikaplah bijaksana, bersikaplah bijaksana. Maka setelah itu laki-laki tersebut datang kepada Umar dan menceritakan kepadanya hal tersebut. Maka Umar menangis dan berkata, ya Tuhanku, aku tidak melalaikan kecuali apa yang aku tidak mampu melakukannya. Athar ini bukan hanya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah saja, akan tetapi juga oleh banyak ulama. Ya, ini kalau Au Nasiden nggak tahu, nih saya kasih tahu ya. Nih, setidaknya ada 5 ulama lain yang meriwayatkan riwayat ini, yaitu Ibnu Abi Khaisamah dalam At-Tarikh, Al-Khalili dalam Al-Irsyad, Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, dan Ibnu Abdul Barr dalam Al-Isti'ab. Riwayat ini menyatakan bahwa Umar bin Khattab menyetujui perbuatan seorang lelaki yang bertabarruk dan beristighatsah dengan kuburan Nabi. Perhatikan, para perawinya adalah Abu Muawiyah, Al-A'mash, Abu Salih As-Samman, dan Malik Ad-Daur. Au Nasiden kemudian membantah dengan kesimpulan yang dibuatnya sendiri. Saya screenshotkan. Nah ini ya, ini 3 kesimpulan dari Au Nasiden. Katanya, riwayat Malik Ad-Daur ini bermasalah dari 3 sisi. 1. Mursal antara Abu Salih dan Malik Ad-Daur. Mursal itu artinya terputus. Ya. Kata dia, kedua perawi ini terputus. 2. Malik Ad-Daur ini majhul. Tidak diketahui keadaannya dalam adl dan
3. Lelaki dalam cerita ini juga majhul. Walau disebut namanya di sebuah riwayat, tapi ini riwayat dari Saif bin Umar yang disepakati lemahnya. Kami akan bantah satu persatu. Pertama, antara Abu Shalih As-Samman dan Malik Ad-Dar itu mursal, terputus. Katanya. Saya katakan, kata siapa? Kata siapa? Au-Nasiden hanya berhujjah dengan satu penggalan kalimat ini saja. Nah, ini ya. Dia hanya berhujjah dengan penggalan kalimat dari pernyataan Al-Khalili. Ya. Kata Al-Khalili dalam kitab Al-Irsyad, yuqalu inna Aba Shalih sami'a Malik Ad-Dar hadzal haditha wal baqun arsaluhu. Dikatakan bahwa Abu Shalih mendengar hadis ini dari Malik Ad-Dar, sedangkan perawi lainnya meriwayatkannya secara mursal. Hanya karena ada sebagian ulama yang mengirsalkannya, Au-Nasiden langsung beranggapan bahwa Abu Shalih dan Malik Ad-Dar pasti mursal atau terputus. Di sini saya akan menunjukkan bahwa antara Abu Shalih As-Samman dan Malik Ad-Dar itu muttasil atau bersambung, alias pernah bertemu dan mendengar. Ya, mendengar dan bertemu. Pertama, Abu Shalih As-Samman dan Malik Ad-Dar adalah hidup satu masa. Mereka berdua hidup dalam satu masa. Pertama nih faktanya, Malik Ad-Dar hidup pada zaman Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan. Bahkan ia diangkat sebagai bendahara makanan oleh Umar dan penjaga Darul Qasm oleh Uthman. Ya, ini kalau kata Au-Nasiden Darul Qas katanya, bukan Darul Qas Ustaz, Darul Qasm. Coba dibuka lagi kitabnya. Sedangkan Abu Shalih As-Samman lahir pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ini dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Az-Zahabi. Dari sini sudah ada indikasi bahwa mereka berdua saling bertemu. Apalagi keduanya sama-sama orang Madinah. Tidak hanya sampai di situ, Abu Shalih As-Samman pun hidup sampai masanya Khalifah Uthman. Ibnu Hajar dalam At-Tahdzib berkata, Zakwan Abu Shalih As-Samman Az-Zayyad Al-Madani, pembantu Juwairiyah binti Al-Ahmas Al-Ghattafani, ia menyaksikan pengepungan rumah Uthman. Dari sini jelas sangat dimungkinkan bahwa keduanya pernah saling mendengar dan bertemu karena keduanya hidup dalam satu masa dan satu tempat. Apabila dikatakan Abu Shalih ini meriwayatkan dari Malik Ad-Dar dengan lafaz an atau dari. Nah, ini akan riwayatnya begini ya, Abi Shalihin an Malik Ad-Dar. Bukan haddatsana, telah menceritakan kepadaku, atau bukan akhbarona, telah mengabarkan kepadaku, sehingga Abu Shalih ini belum tentu mendengar langsung dari Malik Ad-Dar. Baik, akan saya jawab. Meriwayatkan dengan lafaz an atau dari tidak berarti ia tidak mendengar langsung. Justru lafaz an dari seorang perawi thiqah atau terpercaya adalah diterima dan dianggap muttasil, bersambung. Imam Muslim, ya, muridnya Imam Bukhari, dengan gamblang telah mengatakan kaidah ini. Kata Imam Muslim, telah disepakati oleh para ulama bahwa setiap perawi thiqah atau terpercaya yang meriwayatkan hadis dengan lafaz an, maka itu berarti dimungkinkan untuk perawi tersebut bertemu dan mendengar hadis darinya, dengan syarat jika keduanya hidup dalam satu masa. Ini dalam kitab beliau Sahih Muslim. Dan di atas sudah dijelaskan bahwa Abu Shalih dan Malik Ad-Dar hidup dalam satu masa. Dan perlu diketahui bahwa Abu Shalih As-Samman adalah seorang perawi yang thiqah. Abu Shalih ini telah dinyatakan thiqah oleh Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ibnu Sa'ad, Abu Hatim, Abu Zur'ah, As-Saji, Ibnu Hibban, dan Al-Ijli dalam kitab At-Tahdzib karya Ibnu Hajar. Dari kaidah periwayatan lafaz an agar menjadi muttasil atau bersambung yang disebutkan Imam Muslim di atas, maka syarat muttasil antara Abu Shalih dan Malik Ad-Dar telah terpenuhi, yaitu 1. Abu Shalih As-Samman adalah seorang yang thiqah. 2. Abu Shalih dan Malik Ad-Dar hidup dalam satu masa. Sebenarnya ada satu lagi syarat, yaitu perawi an tersebut bukanlah mudallis, dan faktanya Abu Shalih bukanlah seorang mudallis. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa Abu Shalih dan Malik Ad-Dar terbukti muttasil, bersambung, dan tidak mursal atau terputus seperti yang dikatakan Au-Nasiden. Kesimpulan ini diperkuat dengan pernyataan 7 ulama besar yang menyebutkan biografi Malik Ad-Dar.
Mereka semua menyebutkan bahwa Abu Salih meriwayatkan dari Malik Ad-Dar dan tidak ada satupun dari mereka yang menyatakan terputusnya Abu Salih dengan Malik Ad-Dar. Pertama, Ibnu Hajar dalam Al-Isabah, beliau mengatakan Malik bin Iyad, pembantu Umar, ia juga dikatakan Malik Ad-Dar, ia bertemu Nabi dan ia mendengar dari Abu Bakar As-Siddiq, meriwayatkan dari Syaikhan Mu'adz, Abu Ubaidah, meriwayatkan darinya Abu Salih As-Samman dan kedua putranya Aun bin Malik dan Abdullah bin Malik. Kedua, Ibnu Abi Hatim dalam Al-Jarh wa Ta'dil, kata beliau, Malik bin Iyam, pembantu Umar bin Khattab, meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, meriwayatkan darinya Abu Salih As-Samman, aku mendengar ayahku Abu Hatim berkata demikian. Lalu Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra, Malik Ad-Dar meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar, meriwayatkan darinya Abu Salih As-Samman dan ia ma'ruf, dikenal, tidak majhul. Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, beliau mengatakan Malik Ad-Dar mendengar dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah dan Mu'adz bin Jabal, dan meriwayatkan darinya Abu Salih As-Samman, Abdurrahman bin Sa'id bin Yarbu' dan kedua putranya Aun bin Malik dan Abdullah bin Malik. Imam Ahmad bin Hanbal dalam Al-I'lal wa Ma'rifatur Rijal, beliau mengatakan hal yang sama dan Malik Ad-Dar meriwayatkan darinya Abu Salih As-Samman. Kemudian Az-Zahabi dalam Tarikhul Islam, beliau mengatakan hal yang senada. Malik bin Iyad Al-Madani yang dikenal Malik Ad-Dar mendengar dari Abu Bakar, Umar dan Mu'adz bin Jabal, meriwayatkan darinya kedua putranya Aun dan Abdullah, Abu Salih As-Samman dan Abdurrahman bin Sa'id bin Yarbu' dan dia bendahara Umar. Perhatikan, dari ketujuh ulama di atas, tidak ada satupun yang mengatakan adanya inqita' atau keterputusan riwayat Abu Salih dari Malik Ad-Dar. Jika memang ada keterputusan, maka mereka semua pasti telah menyebutkannya. Hal ini menunjukkan bahwa inqita' tersebut tidaklah dikenal di kalangan muhaddits. Kalau memang antara keduanya benar-benar terputus, maka tunjukkan buktinya. Kesimpulan, Abu Salih As-Samman dan Malik Ad-Dar muttasil, bersambung, tidaklah mursal atau munqati'. Lalu batan kedua, katanya Malik Ad-Dar itu majhul, tidak dikenal atau tidak diketahui dalam hal adalah keadilan dan domoknya ketelitian. Hei, Anda tidak baca ya keterangan saya di atas. Malik Ad-Dar itu ma'ruf, dikenal, tidak majhul. Lagi pula, Malik Ad-Dar itu dipercaya oleh Umar dan Utsman sebagai bendahara dan penjaga Darul Qasam. Mana mungkin beliau berdua memilih seseorang yang tidak punya keadilan dan ketelitian? Jika dirasa tidak cukup, saya berikan lagi satu bukti bahwa Malik Ad-Dar adalah seorang yang fiqh atau terpercaya. Imam Ibnu Hibban menilai fiqh dan memasukkannya ke dalam kitab Al-Thiqat, yaitu kitab yang berisi para perawi yang fiqh, tepatnya pada juz 5 halaman 384. Nah ini ya, ini beliau mencantumkan Malik bin Iyad Ad-Dar. Ya, beliau mencantumkan Malik bin Iyad Ad-Dar sebagai perawi yang fiqh. Selain itu, kalau Aunasidan mau jujur, seharusnya ia membaca pernyataan Al-Khalili dalam kitab Al-Irsyad secara lengkap. Dia menukil Al-Khalili dalam rangka mengklaim bahwa Abu Salih dan Malik Ad-Dar itu terputus atau mursal. Nah, katanya kan begini nih, yang tadi sudah saya bacakan juga ya. Mengutip Al-Khalili. Tetapi jika Aunasidan mau jujur, seharusnya ia juga menampilkan tentang kredibilitas baik dari Malik Ad-Dar sebagai seorang perawi hadis. Perhatikan, dalam kitab Al-Irsyad, Al-Khalili menjelaskan biografi Malik Ad-Dar. Kata dia, Malik Ad-Dar adalah seorang pembantu Umar bin Khattab. Ia termasuk tabi'in senior. Ia diterima oleh para perawi atau muttafaqun alaih, dan ia banyak dipuji oleh para tabi'in, tetapi tidak banyak riwayat yang diriwayatkannya. Ini dalam kitab Al-Irsyad karya Al-Khalili, dan jelas beliau banyak dipuji oleh para tabi'in. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa Malik Ad-Dar adalah perawi yang fiqh atau minimal saduq. Dan tentunya jauh sekali dari tuduhan majhul. Lalu kata Aunasidan, yang meriwayatkan dari Malik Ad-Dar hanya satu orang, yaitu Abu Salih saja. Ini kata dia begini nih ya. Satu-satunya periwayat dari Malik Ad-Dar hanya Abu Salih As-Samman. Katanya begitu. Hei, kata siapa? Jangan sok tahu. Sini saya sebutin lagi pernyataan para ulama di atas. Ibnu Asakir dalam tarikhnya berkata begini. Ya, perhatikan nih.
Meriwayatkan darinya Abu Salih As-Samman, Abdurrahman bin Sa'id bin Yarbu' dan kedua putranya Aun bin Malik dan Abdullah bin Malik. Jadi ada 4 orang yang meriwayatkan dari Malik Ad-Dar. Bukan cuma Abu Salih As-Samman saja, ada 3 orang lainnya. Kemudian Az-Zahabi juga menyatakan hal yang sama. Perhatikan di sini, ya. Meriwayatkan darinya kedua putranya Aun dan Abdullah, Abu Salih As-Samman dan Abdurrahman bin Sa'id bin Yarbu'. Jelas ini, ya. Bantahan yang ketiga. Aunasidan menyatakan bahwa lelaki dalam riwayat tersebut tidak jelas siapa. Jadi begini, bagi yang belum paham, dalam riwayat Malik Ad-Dar tersebut ada seorang laki-laki yang datang ke kubur Nabi, lalu beristighatsah dengannya. Lalu ia bermimpi ketemu Nabi, kemudian Umar bin Khattab menyetujui perbuatan tersebut, bahkan menangis tanda berterima kasih. Nah, lelaki tersebut tidak diketahui siapa. Sebenarnya sudah disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa lelaki tersebut adalah Bilal bin Harith Al-Muzani. Ini kata beliau, dan sungguh Saif meriwayatkan dalam kitab Al-Futuh bahwa orang yang melihat mimpi yang disebutkan itu adalah Bilal bin Harith Al-Muzani, salah seorang sahabat. Dalam kitab beliau Fathul Bari. Namun, Aunasidan menyatakan bahwa Saif adalah lemah. Ia menukil beberapa penilaian ulama yang melemahkan Saif. Lagi-lagi, kalau Aunasidan mau jujur, seharusnya ia menampilkan penilaian para ulama secara lengkap. Pertama, kitab Mizanul I'tidal karya Az-Zahabi. Ya, beliau mengatakan apa? Nomor 3637, Saif bin Umar Ad-Dabbi Al-Asidi. Ia disebut juga At-Tamimi Al-Barjami. Juga disebut As-Sa'di Al-Kufi. Ia adalah penyusun atau penulis kitab Al-Futuh dan Ar-Riddah dan karya-karya lainnya. Ia adalah seorang ahli sejarah atau akhbari, orang yang mengetahui dan memahami riwayat-riwayat sejarah. Kedua, Taqribut Tahdzib karya Ibnu Hajar. Dia mengatakan apa? Saif bin Umar At-Tamimi, penulis kitab Ar-Riddah. Ia juga disebut Ad-Dabbi dan disebut pula dengan sebutan lain. Ia berasal dari Kufah. Lemah dalam hadis, namun menjadi rujukan utama dalam sejarah. Perhatikan dengan seksama. Saif bin Umar memang lemah dalam hadis, tetapi menjadi rujukan utama dalam sejarah. Athar Malik Ad-Dar ini sedang menceritakan tentang fakta sejarah atau historis, bukan tentang hadis Nabi. Jadi, perkataan Saif bin Umar bahwa lelaki yang diceritakan dalam riwayat tersebut adalah Bilal bin Harith Al-Muzani itu dapat diterima. Karena ini menceritakan sejarah, bukan hadis Nabi. Kalaupun memang perkataan Saif ini ditolak, maka itu tidak berpengaruh apa-apa. Mengapa? Karena yang menjadi tumpuan utama adalah persetujuan Umar bin Khattab terhadap tindakan lelaki tersebut yang melakukan tabarruk dan istighatsah dengan kubur Nabi. Kesimpulan akhir, riwayat Malik Ad-Dar tentang tabarruk dan istighatsah di kubur Nabi adalah sahih tanpa keraguan. Lagi pula, ngapain sih kamu otak-atik riwayat ini demi untuk melemahkannya? Apakah demi memenuhi hawa nafsumu? Dasar Wahabi. Padahal para ulama terdahulu jauh-jauh hari telah mensahihkan riwayat ini. Pertama, Al-Hafidh Ibnu Katsir, seorang ulama besar yang juga seorang pujaan Wahabi, berkata tentang riwayat ini. Apa? Setelah beliau meriwayatkan atau menjelaskan atau menyebutkan riwayat tentang Malik Ad-Dar ini, kata beliau apa? Wa hadza isnadun sahihun. Riwayat ini sanadnya sahih. Ini dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya beliau. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar yang bergelar Amirul Mukminin fil Hadis, presidennya kaum mukminin dalam bidang hadis, berkata dalam kitab beliau, ya. Kata beliau apa? Telah meriwayatkan Ibnu Abi Syaibah bisnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, yaitu tentang riwayat Malik Ad-Dar dalam kitab Fathul Bari. Imam As-Samhudi juga berkata tentang riwayat ini. Kata beliau apa? Wa rawahu Ibnu Abi Syaibah bisanadin sahihin. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadis tentang Malik Ad-Dar ini bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih, dalam kitab beliau Wafaul Wafa bi Akhbari Daril Mustafa. Saya tantang Aunasidan untuk membantah saya. Saya tunggu, insyaallah bantahan berikutnya adalah tentang riwayat Sayyidah Aisyah yang bertabaruk dengan kubur Nabi. Wallahu a'lam bissawab.